Sriwijaya itu fiktif, tidak ada. Kita dibodohi. Benarkah Sriwijaya adalah kerajaan fiktif? Nah, mari kita bahas. Pada tahun 1892 ditemukan prasasti yang dikenal sebagai prasasti Kota Kapur. Berdasarkan penelitian Hendrik Kohn yang kemudian disempurnakan oleh George Coidis, mengidentifikasikan bahwa ada suatu kekuasaan yang bernama Sriwijaya yang dikenal sebagai Kedatuan Sriwijaya, kekuasaan yang dipimpin oleh para datu. Selain itu, kata Sriwijaya pun ditemukan di prasasti Kedukan Bukit. Bahkan dalam catatan pedagang Arab, Tiongkok, dan India disebut-sebut Sriwijaya ini suatu kekuasaan atau kerajaan yang sangat berpengaruh. Ada juga temuan-temuan prasasti tentang Sriwijaya seperti prasasti Karangbarahi, prasasti Talang Tuwo, prasasti Telaga Batu, prasasti Bumbaru, prasasti Kembang Ulen 1, prasasti Kembang Ulen 2, prasasti Pasemah, prasasti Bungkuk, prasasti Ligor, hingga prasasti Nalanda. Di sini jelas bahwa Sriwijaya itu ada, prasasti ada, kemudian berita sejaman ada, temuan arkeologis pun ada. Temuan arkeologisnya itu berupa candi ya, contohnya Candi Muara Takus. Dapat dipastikan bahwa kekuasaan Sriwijaya memang ada, yang dikenal sebagai Kedatuan Sriwijaya atau biasa dikenal di buku-buku sebagai Kerajaan Sriwijaya. Dugaan para ahli saat ini, pusat pemerintahan Sriwijaya ada di Palembang, didasarkan pada prasasti Kedukan Bukit. Sriwijaya didirikan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa berdasarkan prasasti Kedukan Bukit dan Talang Tuwo. Sriwijaya diduga dirintis pada awal abad ke-7. Kedatuan Sriwijaya ini bercorak Buddha Mahayana ya. Mayoritas masyarakatnya memeluk agama Buddha Mahayana, sebagian kecil memeluk agama Buddha Hinayana dan Hindu Siwa. Bahkan di abad ke-7 sampai abad ke-11, Sriwijaya tampil sebagai kampus agama Buddha yang cukup terkenal. Apa buktinya? Buktinya ini. Menurut catatan Ising, biksu dari Tiongkok, Ising menyaksikan sendiri bahwa tata cara upacara ajaran Buddha Mahayana di Sriwijaya sama dengan di India. Ising pun juga sering menyarankan agar orang-orang dari Tiongkok yang hendak belajar ke India mampir dulu di Sriwijaya. Menurut catatan Ising, terdapat kurang lebih 1000 biksu yang belajar agama Buddha dan bahasa Sanskerta di Sriwijaya. Selain itu, biksu dari India yaitu Dharmapala juga pernah mengajar di Sriwijaya. Raja Sriwijaya yang bernama Balaputra Dewa pun menyumbang kampus agama Buddha di India untuk orang-orang Sriwijaya yang belajar di Nalanda, India. Oh ya, Balaputra Dewa ini masih memiliki hubungan darah dengan Samaratungga dari Jawa ya. Samaratungga ini yang merintis Candi Borobudur. Nah, ini bisa simak di video sebelumnya. Kapan-kapan akan saya bahas tentang hubungan Samaratungga dengan Balaputra Dewa. Kok bisa ini ya, yang satu di Sumatera, yang satu di Jawa. Saat puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai sebagian besar wilayah Sumatera, sebagian Pulau Jawa, Semenanjung Melayu, hingga Thailand Selatan. Bahkan, saat invasi dari Wangsa Teguh beserta pasukannya ke Sriwijaya, Sriwijaya mampu memukul mundur pasukan dari Wangsa Teguh. Sriwijaya hanya runtuh karena serangan dari kerajaan Chola India. Hal ini pun ditulis di prasasti Raja-Raja I tentang runtuhnya Sriwijaya di awal abad ke-11. Runtuhnya Sriwijaya ini membuat kerajaan di Jawa semakin naik ya, seperti Singosari hingga Majapahit. Dengan mengetahui bahwa pernah ada pusat pembelajaran atau pusat edukasi yang sangat terkenal di negeri kita, hendaknya sebagai generasi bangsa kita mengambil semangat tersebut
untuk terus belajar membangun negeri melalui potensi kita masing-masing. Semoga bermanfaat.